Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junjuni Sapitri, NIM 1920500-151, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pendidikan IPS dan pembangunan karakter bangsa yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS yang diampu oleh Ibu Nasran Azizan MPD. Pendidikan IPS dan pembangunan karakter bangsa. Yang pertama, pengertian IPS. Menurut Fatimah, penggunaan istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia baru dimulai dengan ditetapkannya kurikulum nasional tahun 1975 yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang dimana sebelum berlakunya kurikulum 1975, istilah IPS belum ada, walaupun beberapa mata pelajaran yang tergolong ke dalamnya telah diberikan di sekolah-sekolah, seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu tata negara, dan ekonomi. Kurikulum 1975 mengelompokkan semua mata pelajaran tersebut ke dalam IPS. Sedangkan, menurut Zamroni, sebutan IPS di Indonesia adalah sebuah kesepakatan untuk menunjuk istilah lain dari social studies, yang dimana social studies ini bertujuan untuk menunjukkan sifat keterpaduan dari ilmu-ilmu sosial. Beberapa pengertian IPS menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution Sumaatmaja, IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dan lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya, yang pada bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, ilmu politik, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Sedangkan S. Hamid Hasan menegaskan bahwa IPS adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya. Kemudian, Bar dan kawan-kawan mengatakan bahwa studi sosial atau IPS adalah mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif yang dapat menjadi salah satu instrumen untuk memecahkan masalah-masalah sosial kebangsaan di Indonesia sesuai dengan kadar kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didiknya. 2. Tujuan dan manfaat pendidikan IPS. Menurut Bruce Joyce yang dikutip dalam CEPI, ada 3 tujuan pendidikan IPS. Yang pertama, humanistic education atau pendidikan kemanusiaan, yang dimana dengan pembelajaran IPS ini diharapkan peserta didik mampu memahami segala pengalamannya serta diharapkan lebih mengerti tentang arti kehidupan. Yang kedua, citizenship education atau pendidikan kemasyarakatan, yang diharapkan dengan pembelajaran IPS ini peserta didik mampu berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat. Yang ketiga, intellectual education atau pendidikan intelektual, yang dimana peserta didik diharapkan mampu menganalisis gagasan-gagasan dan mampu memecahkan masalah sosial. Sedangkan secara umum, tujuan dari pembelajaran IPS antara lain mengantarkan, membimbing, dan mengembangkan potensi peserta didik agar yang pertama, menjadi warga negara dan juga warga dunia yang baik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dapat kita lihat dari komitmen terhadap pengembangan budaya bangsa dan nilai kemanusiaan, kesetiaan terhadap dasar falsafah dan ideologi negara, dan menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi. Jadi, dengan pembelajaran IPS ini diharapkan agar peserta didik memiliki kepekaan sosial dan juga rasa empati, menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur seperti nilai-nilai keteladanan dari para pejuang, memperjuangkan jati diri bangsa, dan mengikut. Ketiga, pembangunan karakter bangsa. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa Inggrisnya memiliki arti tumak, yaitu menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan ataupun tingkah laku.
Sedangkan menurut KBBI tahun 1996, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Sehingga pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Yang menurut Thomas Licona, tanpa ketiga aspek tersebut, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya juga harus dilakukan secara sistematif dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan karakter juga diartikan sebagai proses pemberian bimbingan dan fasilitas kepada peserta didik yang agar menjadi manusia seutuhnya, manusia yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Sedangkan dalam konteks keindonesiaan, pendidikan karakter adalah proses menyaturasakan sistem, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebudayaan bangsa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Untuk itu, kita harus yakin bahwa pembangunan budaya dan karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting, karena karakter bangsa merupakan suatu ciri khas ataupun identitas keunikan bangsa. Seperti yang dikutip dalam Sumarno Sudarsono pada tahun 2009, Bung Karno pernah berpesan kepada kita bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan membangun karakter bangsa, yang apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Selanjutnya, hubungan dan peran pendidikan IPS dalam pembangunan karakter bangsa. Pendidikan nilai atau pendidikan karakter dan IPS memiliki kesamaan yang masing-masing bertujuan untuk membangun dan menguatkan karakter bangsa. IPS menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial peserta didik, yaitu agar mampu menumbuhkan cara berpikir dan bersikap serta berperilaku yang bertanggung jawab selaku individual, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Pembelajaran IPS perlu diarahkan sebagai wahana pengembangan pendidikan karakter bangsa sebagai proses pembangunan akhlak dan kepribadian serta kecerdasan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terdapat 9 pilar karakter dalam pembelajaran IPS yang berasal dari nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Serta keempat, hormat dan santun. Selanjutnya, yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, serta kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Serta yang terakhir, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Yang pada akhirnya, kesembilan pilar karakter tersebut diajarkan secara sistematis dengan metode knowing the good, feeling the good, and acting the good agar terbangunnya karakter bangsa. Sayangnya, pembelajaran IPS sejak tahun 1975 sampai sekarang ini belum dapat memenuhi maksud dan tujuan yang sesungguhnya. Pembelajaran IPS yang secara konseptual merupakan studi integratif mengenai kehidupan masyarakat masih menghadapi problem dalam pelaksanaan dan pembelajaran di lapangan. Para pendidik IPS merasa kebingungan dan kadang kurang bersemangat karena IPS dipandang oleh masyarakat sebagai mata pelajaran yang tidak penting. Para peserta didik pun menjadi kurang begitu tertarik dengan mata pelajaran IPS. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembelajaran IPS menjadi tidak optimal. Sehingga tujuan pembelajaran IPS yang sesungguhnya sebagai bagian dari proses pembentukan karakter tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, untuk memantapkan peran pembelajaran IPS dalam pembentukan karakter bangsa ini perlu juga didukung dengan berbagai hal sebagai berikut. 1. Perlu adanya keteladanan. Proses pembelajaran dikembangkan dengan model-model pembelajaran yang aktif, partisipatif, kreatif, inovatif dengan berbagai program pembiasaan. Penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif edukatif, misalnya dipajang berbagai ketentuan, prosedur, slogan-slogan yang mampu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup dan kehidupan yang lebih berkarakter. Perlu penataan berita dan penyiaran di berbagai media massa
baik di media cetak maupun elektronik, perlu dilakukan kerjasama dengan orang tua atau wali dan masyarakat sekitar, dan adanya political will dari pemerintah. Saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.